Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabatku, berjumpa kembali dalam channel Abu Sukmajaya. Apa kabar? Hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengadakan atau menjabarkan persiapan petik geni. Sebelum menjalaninya, lakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan tersebut adalah menyiapkan sebuah kamar atau kotak khusus yang tergantung jenis petik geninya. Akan diuraikan jenisnya seperti berikut. Menutup semua jalannya cahaya. Gunakan lapis dari kertas dan dilapisi dengan kain hitam yang pekat. Bila melakukan di rumah dan ada orang selain Anda, bicarakanlah terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Akan lebih baik bila di rumah sendirian. Mempersiapkan waktu yang tepat untuk menjalaninya. Bila semua persiapan di atas sudah Anda siapkan, ketahuilah terlebih dahulu syarat petik geni yang harus Anda ketahui dengan jelas dan benar. Syarat puasa petik geni. Hal pertama yang harus dilakukan dalam puasa kejawen jenis ini adalah berada di ruangan yang gelap tanpa cahaya. Di sini akan melihat jenis ilmu yang akan dikuasai karena tingkatan sebuah ilmu, ajian, dan petik geni itu sebenarnya berbeda-beda. Terdapat tahap yang berat dan ringan tergantung dari panduan dari kitab yang dipelajari. Berat ringan yang saya maksud itu kurang lebih seperti ini. Berat selain berada di ruangan yang gelap gulita, Anda juga harus menekan semua nafsu. Nafsu itu sebagai berbagai macam, ada yang berat, juga ada yang ringan. Untuk tingkatan ini, biasanya selain nafsu, makan dan minum, Anda juga dilarang untuk berdiri, berjalan, dan gerakan lain termasuk buang air besar apapun kecil. Intinya Anda duduk atau sambil berbaring dan terus merapalkan japa mantra dari sebuah ilmu yang dikuasai. Semua nafsu harus Anda tekan sekuat mungkin sampai berapa hari terjadwalnya tirakat yang Anda jalani. Dengan di sini masih banyak toleransinya, di mana Anda bukan menekan nafsu, melainkan hanya menguranginya saja sampai batas waktu yang ditentukan. Dari yang berat dan ringan di atas petik geni harus sama-sama berada di ruangan yang gelap gulita. Pada tingkatan yang umum dan ringan, Anda hanya berada di ruangan gelap. Hanya sehabis sahur, gelap pun bukan gulita, melainkan hanya tidak boleh terkena cahaya. Bisa diartikan gelap namun remang-remang. Selain Anda mulai mengerti persyaratan di atas, selanjutnya yang harus diketahui adalah niat untuk puasa petik geni ini. Karena hampir semua niat sama, hanya saja terkadang berbeda dalam bahasa yang digunakan.
Niat puasa pati geni sebelum mulai melakukan tirakat seharian penuh. Terdapat niat yang perlu dibacakan terlebih dahulu. Niat puasa pati geni adalah bahasa Jawa karena praktek puasanya sendiri juga berasal dari kejawen. Adapun niatnya adalah seperti berikut. Niat ingsun pati geni asir rapet maring geni lan sinar aku bali maring pepeteng kedio purwaning dumadi mering alam luwung sejeroning gua gerbani sang ibu sedulur papat limo pancer tumekaning sang jabang bayine kakang kawah adi ari-ari kiblat papat limo pancer nyawiji mering ngrasane Gusti niat pati geni menggambarkan sifat dari hati yang kamu miliki. Niat saya adalah untuk pati geni dekat dengan api dan cahaya. Aku kembali kegelapan. Hal pertama yang terjadi di alam dunia adalah di dalam rahim ibu. Sedulur papat limo pancer, 4 saudara dan 5 menjadi pusatnya. Membawa sang jabang bayi atau orok, kakang adalah kawah, ketuban adik adalah ari-ari, plasenta. Kiblat 5 menjadi pusatnya, bersatu di hadapan Tuhan. Niatku adalah untuk pati geni. Niat puasa pati geni kejawen. Niat ingsun poso pati geni nyisrep rapet maring geni lan sinar aku bali maring pepeting kedio purwaning dumadi maring alam luwung sejeroning gua gerbane sang ibu sedulur papat limo pancer temangkaning sang jabang bayine kakang kawah adi ari-ari kiblat papat limo pancer sawiji maring gersane Gusti niatku pati geni. Setelah Anda menghafal niat di atas, persyaratan untuk pati geni adalah Anda dapatkan dan selanjutnya Anda harus mengetahui dengan jelas makna dan lelaku yang sebenarnya dari pati geni ini supaya tidak menjadi sia-sia apa yang Anda lakukan. Namun dalam pengamalan ini sebaiknya harus dipersiapkan dengan sepenuh hati yang harus lebih besar dari sebuah keinginan adalah niat untuk menjalaninya serta apa yang akan dicapai dengan menjalani pati geni. Bila Anda melalui seorang guru spiritual atau kebatinan, pastinya akan memberi pembahasan tentang pengamalan serta menjalaninya. Tapi sayangnya terkadang ada yang hanya bermodal nekat dengan menjalani pati geni sehingga sia-sia apa yang ia jalani walaupun berhasil, akan tetapi mengisyaratkan sebuah hal yang kurang baik untuk dijalani. Selanjutnya, jika dilihat secara zahir, bentuk puasa pati geni tak jauh beda dengan ibadah puasa yang kebanyakan umat Islam jalankan. Akan tetapi ketika melakukan puasa yang kebanyakan umat Islam jalankan, akan tetapi ketika melakukan puasa ala kejawen ini,
kamu tak boleh makan dan minum seharian penuh serta tak boleh terkena sinar matahari. Istilah pati geni berasal dari bahasa Jawa, yakni pati yang berarti memadamkan dan geni yang artinya api. Memadamkan api di sini punya makna simbolis, di mana orang Jawa menganalogikakan hawa nafsu layaknya api yang membara. Dari sini bisa dipahami bahwa puasa pati geni adalah puasa yang tujuannya untuk memadamkan hawa nafsu dalam diri. Spesifiknya, orang yang sedang berpuasa harus meninggalkan nafsu dan kebutuhan terhadap duniawi. Dalam hal ini harus dilarang makan, minum, tidur, dan bahkan mengobrol sekalipun. Itu sebabnya puasa pati geni dikenal sebagai salah satu kegiatan yang amat berat dilakukan, tapi bukan berkaitan dengan fisik, melainkan berat secara batin. Manfaat mengerjakan puasa pati geni. Menurut kepercayaan kejawen, puasa memandam api ini punya segudang keutamaan. Manfaat paling utama yang akan diperoleh adalah matinya hawa nafsu, sehingga kamu tidak akan terpengaruh apabila ada lawan jenis yang berusaha menggodamu. Di samping itu, mengamalkan puasa pati geni juga dipercaya mampu meningkatkan pesona, karisma, dan kewibawaan diri, memperoleh segala urusan di dunia, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, soal jodoh, pasangan, pendidikan, pekerjaan, dan aspek kehidupan di bumi lainnya. Bahkan membantu memperoleh kekuatan spiritual maupun kesaktian dari ilmu tertentu. Tata cara melakukan puasa pati geni. Ilustrasi bersemedi seperti yang disinggung di bagian sebelumnya. Seseorang yang berpuasa pati geni tidak diperbolehkan untuk makan, minum, tidur, hingga berbicara. Pantangan tersebut harus kamu jaga selama 1 kali 24 jam. Tidak hanya itu, juga ada larangan terkena sinar matahari. Selama berpuasa kamu harus berada dalam ruangan yang tertutup dan gelap. Di dalam ruangan tersebut kamu hanya bersemedi sembari berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Kapan seseorang bisa melaksanakan puasa pati geni? Berdasarkan tradisi kejawen, mulainya puasa bisa disesuaikan dengan weton atau hari kelahiran seseorang. Durasi tirakat menahan hawa nafsunya pun bervariasi. Ada yang hanya sehari semalam, dan ada pula yang sampai 40 hari penuh. Apa boleh puasa seharian penuh? Pelaksanaan puasa pati geni selama 1 kali 24 jam tentu berbeda dengan ibadah saum yang muslim. Jalankan dalam ajaran Islam, puasa dimulai sejak subuh hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Terkhusus Indonesia, lamanya saum kurang lebih
13 jam 20 menit. Lantas, bagaimana hukum berpuasa seharian penuh? Menuju laman bincang syariah hukum, puasa seharian penuh adalah mubah atau diperbolehkan. Syariat Islam tidak melarang seorang untuk menjalani puasa tanpa makan dan minum dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Akan tetapi, hukumnya menjadi dilarang apabila dirinya berpuasa terus-menerus tanpa berbuka selama 2 kali 24 jam atau bahkan lebih. Nah, saum yang seperti ini dikenal sebagai puasa wishal. Dari Luwasyanto, puasa wishal diartikan sebagai kegiatan berpuasa dengan menyambung ke hari berikutnya tanpa berbuka di waktu maghrib. Terdapat sebuah hadis yang menyinggung soal puasa ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari puasa wishal. Ada seorang muslim yang menyanggah Rasul, sungguhnya engkau sendiri melakukan puasa wishal. Rasul pun memberikan jawaban, siapa yang wishal denganku? Sungguhnya aku di malam hari diberi makan dan minum oleh Rabbku, lantaran mereka tidak mau berhenti dari puasa wishal. Nabi berpuasa wishal bersama mereka, kemudian hari berikutnya lagi, lalu mereka melihat hilal. Beliau pun berkata, seandainya hilal itu tertunda, aku akan menyuruh kalian menambah puasa wishal lagi. Maksudnya beliau menyuruh mereka berpuasa wishal terus sebagai bentuk hukuman bagi mereka karena enggan berhenti dari puasa wishal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 1965 dan Muslim nomor 1103. Mengenal puasa wishal, ulama berselisih pendapat tentang hukum mengerjakannya. Pertama, mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengharamkan puasa wishal. Kedua, puasa menyambung ke hari berikut tanpa berbuka dihukumi mubah oleh Abdullah bin Az-Zubair. Pendapat terakhir mengatakan bahwa puasa wishal diperbolehkan hanya sampai waktu sahur saja. Dari ketiga pendapat tersebut, laman Rushman Shaw menyebutkan bahwa pendapat terkuat adalah memperbolehkan puasa wishal hingga sahur. Hal ini karena menyegarkan diri untuk berbuka adalah sunnah. Nah, di samping itu, larangan puasa wishal bukanlah tanpa sebab. Puasa terus-menerus tanpa berbuka berpotensi menimbulkan lohar atau bahaya seperti melemahkan tubuh dan mendatangkan kejemuan dalam beribadah. Sekian dulu tentang masalah puasa ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe terus video channel Abu Sukmajaya, like, komen dan share video saya. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.